بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini, yaitu yang terkait mengenai atau terkait kubur. Dan akhir dari pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, hukum menerangi kubur dengan segala bentuk penerangan, apakah dengan lampu ataukah dengan yang semisalnya. Disebutkan dari fuqaha al-Hanafiyah dan juga Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka seluruhnya berkata la yajuzu ittikhadul saraj 'alal qubur. Tidak boleh mengambil penerang di kuburan, dan tidak bolehnya itu adalah haram, bukan sekadar makruh. Ya, mereka berkata wa yuhram dzalika wa in qalla walau kana sahibul qabri masyhuran bil khair. Dan itu hukumnya haram walaupun hanya sedikit penerangnya, dan walaupun pemilik kubur adalah orang-orang yang masyhur dengan kebaikan. Apapun alasannya, tidak boleh seseorang menggunakan penerang di kuburan. Ya, dan di antara dalil yang menunjukkan haramnya, yang pertama hadis yang datang dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidhina 'alaiha al masajid was saraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil qubur, wanita-wanita yang mendatangi kuburan. Taib. Pada pertemuan yang lalu mungkin kita sudah menyinggung sedikit di dalam pandangan ulama madhab, mereka berselisih pendapat tentang hukumnya wanita mendatangi kuburan. Apakah dibolehkan ataukah tidak? Dalam madhab Hambali, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam, mereka mengatakan haram secara mutlak wanita mendatangi kuburan. Di antara dalil dan pegangan yang mereka gunakan adalah hadis yang sedang kita baca ini. Namun sebagian para ulama yang lainnya, mereka berpendapat tidak ada masalah bagi wanita mendatangi kuburan. Pertama, selama tidak sering-sering. Yang kedua, ya, tidak membuka pintu fitnah. Misalnya teriak-teriak di kuburan, menangis-nangis di kuburan, karena perempuan terkadang perasaannya beda dengan laki-laki. Nah, kalau seandainya dua hal tadi bisa dia jaga, maka tidak ada masalah wanita mendatangi kuburan. Nah, bagaimana dengan hadis yang sedang kita baca, la'anallahu zairatil qubur? Para ulama hadis menghukumi hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang tidak sahih. Namun lafaz yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur. Ya, jadi ada dua kalimat. Kalimat yang pertama zairatil qubur. Zairat jama' muannas salim. Datang lafaz satu lagi zawat, zawaratil qubur dengan ditasydid huruf waw. Itu artinya wanita-wanita yang sering-sering datangi kubur. Jadi ini diantara hal para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Seseorang tidak bisa hanya bergantung kepada terjemahan dalam memahami hadis. Karena kalau kita membaca terjemahan, artinya dilaknat wanita-wanita datangi ke kubur. Tetapi kita harus memahami bahasa Arab dengan makna yang benar. Tidak boleh hanya sekedar terjemahan. Makanya sudah menjadi prinsip dakwah atau metode menuntut ilmu di kalangan para ulama kita. Ya, seseorang tidak boleh mengambil ilmu hanya dari bacaan buku tanpa ada bimbingan seorang guru. Karena ketika seseorang belajar cuman sekedar dari buku, tidak ada bimbingan, maka kesalahannya itu akan lebih banyak dibandingkan kebenarannya. Dan orang yang tidak punya guru dalam belajar itu gurunya syaitan. Disebutkan dalam sebuah kisah, ya, seseorang memahami dan datang sebuah hadis. Dalam hadis disebut oleh Rasulullah, habbatus sauda da likulli dawa. Habbatus sauda atau dawa likulli da. Habbatus sauda adalah obat dari segala penyakit. Itu lafaz hadisnya, habbatus sauda. Ya, nah kebetulan kitab yang dia baca itu lafadznya hayyatus sauda. Ditambah satu titik yang tadinya huruf ba berubah menjadi huruf ya. Jadinya apa? Hayyatus sauda. Apa artinya hayyatus sauda? Ular hitam. Ular hitam itu adalah obat segala penyakit. Padahal lafadz hadisnya habbatus sauda, salah satu titik. Beda satu titik, bahasa Arab itu akan memiliki mana yang larinya sangat jauh. Akhirnya dia mengkampanyekan orang kemana-mana, ya, makan ular hitam. Ini obat segala penyakit. Anda lihat, satu titik itu bisa membuat kesalahan yang sangat fatal. Namun ketika dia belajar bersama seorang guru, guru akan membimbingnya. Oh, hadis ini yang benar adalah habbatus sauda. Adapun dalam kitab ini kemungkinan ada kesalahan cetak. Jelas ya? Juga disebutkan dalam kisah yang lainnya, kisah yang masyhur di kalangan para ulama. Datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang berjalan menuju ke tempat salat, Rasulullah mengatakan alaikum bisakinah wal wiqar. Hendaknya dia pergi dalam keadaan tenang. Nah kebetulan kitab yang dibaca alaikum bisikin. Setiap dia pergi ke masjid dia bawa pisau. Kemudian orang bertanya, kenapa kamu setiap pergi ke masjid bawa pisau? Ini sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah kalau ke masjid bawa pisau. Dari mana sunnah? Dia sampaikan hadis. Kalau seandainya kau pergi ke masjid alaikum bisikin. Padahal lafaz yang benar apa? Alaikum bisakinah. Sikin pisau, sakinah ketenangan. Jadi maksudnya seseorang ketika dia berjalan menuju salat jangan dia lari, dia jalan dengan tenang. Ini kan sangat jauh sekali berbeda. Ya, makanya tidak boleh seseorang, saya tegaskan kembali, untuk belajar tanpa adanya guru. Nah begitu juga hadis yang sedang kita bahas. Datang lafaz dengan zairat, datang lafaz dengan zawarat. Kalau zairat wanita-wanita yang datang ke kuburan, kalau zawarat wanita-wanita yang sering-sering ke kuburan. Di lafaz yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang sering-sering pergi ke kuburan. Tapi kalau dia pergi terkadang tidak ada masalah. Di antara dalil yang menguatkan
Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya. Kemudian dicarilah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kemudian Aisyah mendapatkan Rasulullah sedang berada di Baqi, perkuburan Baqi. Ya. Nah, kalau seandainya mendatangi kuburan bagi perempuan terlarang secara mutlak, maka Aisyah radhiyallahu taala tidak akan mendatangi, tidak akan mendekati kuburan. Atau kalau seandainya Aisyah belum mendengar ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Nabi akan mengingkari apa yang dibuat oleh Aisyah. Tapi dia ternukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dalil yang kedua sebagai penguat, ketika meninggal Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mendatangi kuburannya. Ini menunjukkan tidak ada masalah wanita mendatangi kuburan terkadang-kadang dan bisa aman dari fitnah, tidak teriak-teriak, tidak menjerit-jerit histeris di kuburan. Tapi kalau dia tidak bisa menahan dirinya, takut histeris di kuburan, maka dia jauhi untuk mendatangi kubur tersebut. Namun secara hukum asal boleh atau tidak boleh? Dibolehkan. Jelas ya? Taib. Kemudian yang menjadi fokus kita malam ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Wal muttakhidhi 'alaiha al masajid was saraj. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid-masjid. Jadi ini akan ada pembahasannya tersendiri setelah pembahasan as-saraj. Dan juga Rasulullah melaknat orang yang mengambil penerang di kuburan. Ya, taib. Kemudian kata Syekh, wa la'nun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'li dzalik dalilun ala anna dzalika al-fil kabirah min al-kaba'ir adz-dzunub. Dan laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang melakukan perbuatan tersebut menunjukkan itu merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, ini dosa besar. Dan demikian yang disebutkan oleh para ulama usul ketika kita mendapatkan dalam nas Al-Quran dan Sunnah yang bentuknya laknat atau bentuknya ancaman dengan neraka atau dijauhi dari rahmat dan yang semisalnya, maka menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Taib. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, anna fi israjil maqabir ta'ziman laha bal ifrat fi ta'zim. Ya, mengambil penerang di kuburan ini adalah sebagai bentuk pengagungan kepada kubur. Ya, tidak akan mungkin kuburan orang biasa meninggal dipasang lampu. Pasti orang-orang akan memasang lampu di kuburan yang memang orang itu adalah orang yang memiliki kedudukan. Ada sesuatu yang dia inginkan. Dan ini adalah jalan ya pengagungan kepada kubur dan menyerupai yushbihu ta'zimul asnam. Ini menyerupai dari perbuatan orang-orang musyrikin ketika mereka mengagungkan berhala-berhala mereka. Ya, di patung-patung atau berhala-berhala orang-orang musyrikin, orang-orang Hindu, orang Buddha, pasti ada penerang-penerangnya. Dipakai wangian di situ, ditaruh bunga-bunga dan lain sebagainya. Iya, nah ini dikhawatirkan menyerupai mereka. Dan para hadirin dan hadirat perlu kita fahami ya. Ketika kita katakan menyerupai, bukan berarti ketika sesuatu itu menyerupai sesuatu yang lain mengambil hukum secara mutlak, tidak mesti. Jadi kalau kita katakan menyerupai orang-orang kafir berarti dia kafir, tidak, nggak mesti. Ya, menyerupai itu tidak mesti dia harus kafir seperti orang kafir. Tapi menyerupai perbuatannya dan orangnya belum tentu dikatakan kafir. Ya, misalnya ada orang berkata, si fulan mukanya mirip seperti Donald Trump misalnya, mirip. Apakah berarti kita katakan dia kafir seperti kafirnya dia? Kan enggak. Menyerupai. Tetapi ini adalah sesuatu yang terlarang. Karena kita tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Walaupun kami niatnya beda, nggak sama dengan niat mereka. Walaupun niatnya berbeda, tetapi sama dari sisi zahir, ini terlarang dalam agama. Dan kita sudah pernah menyampaikan hadis dan kita ulang kembali sebagai pengingat.
Pada waktu itu datang beberapa sahabat Rasulullah SAW menjumpai Nabi, dan mereka meminta izin kepada Nabi untuk menyembelih di sebuah tempat yang bernama Buhainah. Dan Rasulullah bertanya, apakah di situ ada orang-orang musyrikin menyembelih? Apakah di situ ada orang-orang musyrikin memperingati hari-hari besar mereka? Kalau seandainya ada, maka nggak boleh kamu menyembelih di situ. Tapi kalau seandainya tidak ada, silakan. Perhatikan baik-baik. Orang musyrikin ketika mereka menyembelih, niat mereka untuk siapa? Untuk berhala-berhala mereka, untuk tuhan-tuhan mereka selain Allah, kan begitu? Orang-orang mukminin ketika mereka menyembelih, untuk siapa mereka menyembelih? Untuk Allah. Beda nggak niatnya di sini? Satu niat untuk musyrik, untuk sesembahan selain Allah, satunya niat untuk Allah. Ya. Tetapi ketika sama dari sisi zahir, sama sisi bentuk, karena menyembelihnya sama. Perbuatan menyembelihnya sama antara perbuatan orang musyrikin dengan perbuatan mukminin, tetapi niatnya saja yang berbeda. Tetap dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kamu hana maksud lagian, hana niat kamu lagian. Betul. Walaupun Anda tidak niat seperti yang diniatkan oleh mereka, karena kalau Anda niat seperti niatnya mereka, nanti bisa sama keserupaan secara keseluruhan. Ya, karena kamu tidak niatlah, tetapi ketika sama dari sisi zahir dilarang oleh Nabi. Rasulullah nggak boleh melarang sahabat untuk menyembelih di Buhainah, padahal niatnya berbeda. Bisa difahami ya sisi pendalilannya? Baik. Kemudian walidzalika qaranahu fil hadits mutaqaddam bil mutakhidin al masajid al qubur li anna fi kull minhum ta'dhiman lil qubur. Karena Rasulullah di sini menggandengkan dua hal. Pertama menjadikan masjid, yang kedua menggunakan penerang. Di sini ada hal yang mana seseorang itu akan mengagungkan kubur, dan pengagungan kepada kubur secara berlebih-lebihan ini akan mengarahkan seseorang kepada kesyirikan. Ya, mengarahkan seseorang kepada kesyirikan, dan ini yang paling ditakuti, paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau telah mendidik para sahabatnya di atas tauhid, beliau telah mendidik para sahabatnya di atas akidah yang sahihah. Ya, dan negeri tersebut adalah negeri yang dijaga oleh Allah. Tetapi beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la ta'jal qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sesuatu yang disembah selain engkau, wahai Rabbku. Padahal beliau meninggal di kota Mekah, di kota Madinah, telah dididik orang-orang di atas tauhid. Tapi Rasulullah khawatir kuburan beliau disembah. Mafhum ya? Makanya di antara jalan menutupi pintu-pintu itu semuanya, tidak boleh seseorang menggunakan penerang di kuburan. Jelas? Yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, banyak soal nih malam ini. Waktu kita jam berapa sampai jam berapa Isya sekarang? Jam 19:33 ya. Waktu kita terasa sempit sekali ya. Apa sambung Ba'dal Isya boleh? Udah waktu makan malam ya, Ba'dal Isya. Baik, kita baca sedikit. Alama yassarallah. Yang ketiga, ya kalau saya sendiri nggak ada masalah, mau disambung sampai jam 9 sampai setengah 10 insya Allah siap. Cuman mungkin masjid ada kebutuhan atau apa yang mungkin kedepannya, ya kita minta izin dulu ke pengurus masjid. Ya mungkin ada hal-hal yang harus dipersiapkan di masjid atau pembersihan atau apa. Ya, saya sendiri insya Allah siap. Ya. Yang ketiga, anna fi israjul qubur tashbihan bil majus alladzina ya'buduna an-nar fayuhramu dzalika man'an litashabbuh bihim. Dan yang ketiga, sudah menjadi ciri khas orang-orang Majusi, mereka itu menyembah api. Ya, sehingga diharamkan itu supaya kita tidak menyerupai mereka. Ya padahal kita Masya Allah ya, orang-orang Aceh biasanya paling takut dia taruh api di depannya, takut nanti menyembah api, kan gitu. Waktu saya kecil-kecil saya ingat sekali, pokoknya kalau api jangan taruh di depan, nanti jangan-jangan kita nyembah api nanti. Saya ingat waktu saya kecil ya. Nah apalagi diletakkan di kuburan
ya penerang-penerang dan lain sebagainya, ini dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan tersebut. Dan yang keempat kata Syekh, ya, anna fi hadzal fil idha'atul lil mal min ghairi faidah. Selanjutnya itu dikhawatirkan akan menyia-nyiakan uang tanpa ada faidah, tanpa ada manfaat. Ini tidak dibolehkan. Man peng lung. Betul, uang Anda. Tetapi uang Anda itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Itu masalahnya. Makanya para ulama di sana melarang, dalam sebuah hadis dilarang untuk kita membeli buah di pohon yang belum matang, yang kemudian kita petik buah tersebut kemudian kita buang-buang, itu tidak boleh. Makanya buah itu dibeli harus dalam keadaan matang. Atau dia boleh beli buah yang tidak matang tetapi dia manfaatkan. Tapi kalau saja dibuang seperti itu tidak dibolehkan. Dan kita sering membawa kisah ketika Rasulullah dihadiahkan beberapa butir kurma pada waktu itu, beliau menangis. Beliau menangis. Dan beliau berkata, wallahi la yas'alannakum yaumal qiyamah, demi Allah, Allah akan bertanya kepada kita apa yang kita nikmati hari ini. Padahal Rasulullah menikmati sesuatu yang halal digunakan untuk ibadah kepada Allah, tapi boleh khawatir akan ditanya oleh Allah. Nah, apalagi sesuatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kita tidak gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka tentunya akan lebih berat nanti tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya jawab beberapa soal sebatas kemampuan yang saya ketahui. Baik. Ustadz, di tempat saya mengajar anak-anak akan memperingati Maulid Nabi. Bagaimana saya menyikapi dan harus menghadapi hal tersebut? Dijawab nggak kira-kira? Para hadirin dan hadirat, saya sudah menduga ya soal-soal ini pasti akan ditanya. Iya, karena memang akan ditanya. Jadi ada sedikit persiapan yang saya persiapkan. Pertama, mungkin kita perlu membahas ya, siapa yang pertama kali membuat Maulid Nabi? Kan begitu? Al-Imam San'ani rahimahullah, beliau memiliki sebuah kitab dengan judul Ahkamul Mawalid atau Ahkamul Maulid, hukum Maulid Nabi. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, ajma'u anna al-mukhtara laha Sultan al-Mudaffir Abu Sa'id Kawkabari Ibnu Zainuddin Ali Ibnu Baktikin Sahibul Irbil, ya, wa Amir Jami Mudaffiri bisafhin Qais Qasyun wa huwa fi mi'ah sabi'ah wa lam yadhkur a'taib. Sepakat para ulama yang pertama kali membuat Maulid Nabi itu adalah Sultan Al-Mudaffar Abu Sa'id Kawkabari Ibnu Zainuddin Ali Ibnu Baktikin Sahibul Irbil, sebuah tempat yang bernama Irbil, ya, dan itu terjadi ya mi'ah sabi'ah pada tahun ke-7, maksudnya pada tahun 700-an Hijriah. Itu awal dilaksanakan Maulid Nabi. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan Maulidnya Nabi SAW itu tidak pernah dikenal di zaman Nabi, juga tidak dikenal di zamannya sahabat, juga tidak dikenal di zamannya tabi'in, dan juga tidak dikenal di zaman tabi'ut tabi'in. Siapa yang mengatakan? Orang yang memperingati Maulid Nabi, ya, karena mereka berkata, ya, tidak perlu dalil untuk kita mencintai Nabi SAW. Dan ini insya Allah kalau ada waktu coba kita sentil sedikit ya. Ya, apakah tidak perlu ada dalil untuk kita mencintai Nabi kita SAW? Cuman kita fokus dulu dengan pelaksanaannya. Namun para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau ulama yang masih hidup, ya, Syekh, seorang ulama besar di Arab Saudi, termasuk dari salah satu anggota kibar ulama di sana, muftinya. Beliau mengatakan, annal muhdits lahu huwa Sultan al-Irbil mutaqaddim
Wa hadza qaulun jamati minal ahli ilmi. Ya, yang mengatakan bahwasannya yang pertama kali melakukan Maulid Nabi adalah Am-Mudhaffir, sultan dari Irbil. Itu sebagian para ulama, bukan seluruh ulama. Di antara ulama yang menyebutkan adalah Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau berjudul ya Al-Maulid. Ya, Al-Maulid. Ya, dan juga Al-Imam Syaukani. Tadi saya sebutkan Sanani, tidak, bukan Sanani, Syaukani. Kitab kita yang baca ini Syaukani. Dan Al-Imam Syaukani menyebutkan di dalam kitab beliau ini adalah Al-Mudhaffir tadi. Ya. Namun dari fakta sejarah dan pendapat yang sahih kata beliau hafizahullah, yang pertama kali membuat acara Maulid Nabi Al-Ubaidiyun, sebuah sekte, sebuah kelompok yang bernama Al-Ubaidiyun, yaitu para pemimpin yang ketika itu mereka menguasai Mesir. Alladzina yusammuna ghalatan bil Fatimiyin. Ya, atau terkadang mereka dikenal dengan kelompok Fatimiyin, satu kelompok sekte bernama Fatimiyin, yaitu pengagungan Fatimah. Tetapi kelompok ini yang benar adalah kelompok Al-Ubaidiyun. Kelompok apa? Al-Ubaidiyun. Wa qad dzakara hadza jama'atun min ahli ilmi. Dan di antara ulama yang menyebutkan yang pertama kali mencetus Maulid Nabi adalah kelompok Al-Ubaidiyun atau yang dikenal dengan Fatimiyun, ya, adalah Al-Maqrizi dalam kitab beliau Al-Khutat, dan juga disebutkan oleh Qalqanshandi dalam kitab Subil A'sya. Dan Syekh mengatakan pendapat yang sahih dari pendapat para ulama bahwasanya Maulid Nabi pertama kali dicetus oleh Al-Ubaidiyun yang berasal dari Mesir. Ya, dan kepada saudara-saudara yang mereka merayakannya tidak perlu baper, karena kan nggak perlu dalil kan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hal. Hal yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di sana ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, "Lau kana khairan la sabaqu alaina." Kalau seandainya itu merupakan sebuah kebaikan, maka pasti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan mendahului kita dalam segala kebaikan. Tidak ada satu pintu kebaikan pun kecuali mereka akan berusaha untuk melakukannya walaupun itu bukan perkara wajib. Walaupun bukan perkara wajib. Disebutkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Dhahaba al-duthur bi amwalihim." Telah pergi orang-orang kaya dengan harta-harta mereka. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaqu lam natasaddaq. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka salat sebagaimana kami salat. Iya, tetapi mereka bersedekah dan kami tidak mampu bersedekah. Kami fakir, kami miskin. Padahal tidak ada kewajiban untuk mereka bersedekah, nggak ada kewajiban mereka bersedekah, apalagi mereka orang fakir, orang miskin. Tetapi mereka tidak mau kalah dengan kebaikan ini. Mereka datangi Rasul, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami sebuah amalan yang mana amalan tersebut bisa menandingi sahabat-sahabat kami yang mereka telah mensedekahkan harta mereka di jalanmu." Kemudian Rasulullah mengajarkan mereka berzikir selesai salawat, dan itu bisa menyaingi amalannya mereka. Ini diantara dalil. Dari sekian banyak dalil, tidak ada pintu kebaikan kecuali mereka akan berada di barisan yang paling terdepan. Apalagi kalau itu sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka apapun itu akan mereka korbankan. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Mekah untuk haji pada waktu itu, dan dihadang oleh orang musyrikin, untuk tidak boleh masuk ke kota Mekah, sehingga dikenallah dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, dan kemudian Rasulullah SAW kembali. Abu Sufyan dalam keadaan beliau masih musyrik pada waktu itu, beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat ada seseorang yang dimuliakan, yang dicintai seperti Muhammad dicintai oleh sahabatnya.
Walaupun para raja, tidak pernah aku melihat ya para raja dihormati sebagaimana dihormati Muhammad ini. Ini sebagai bentuk bukti persaksian bahwasanya apapun kebaikan, ya apalagi sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat akan berada di barisan yang paling terdepan dan mereka tidak akan ya membiarkan satu rongga pun kecuali mereka berusaha untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Yang ketiga, atau mungkin mereka nggak tahu kalau ini adalah kebaikan. Ya, kalau seandainya mereka tidak tahu inilah merupakan sebuah kebaikan, maka ini adalah penafsiran yang sangat jauh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada, beliau berkhutbah dan beliau berkata, Allahumma syhad, ya Allah persaksikan apakah aku telah menyampaikan seluruhnya kebaikan kepada kalian. Bala, para sahabat berkata, iya ya Rasulullah, segala kebaikan telah disampaikan oleh Nabi. Ya, maka tidak ada satupun pintu kebaikan kecuali kebaikan tersebut telah diketahui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah kalau seandainya ada orang yang dia mengatakan secara halnya dia tidak mengatakan dengan mulutnya tetapi dengan perbuatannya, kami lebih mengetahui kebaikan untuk mencintai Nabi kami dibandingkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tentunya sesuatu yang sangat keliru. Bagaimana mungkin Anda lebih pintar di dalam kebaikan mencintai Nabi dibandingkan dengan sahabat Rasulullah? Yang selanjutnya, para hadirin dan hadirat, di antara dalil yang digunakan oleh sebagian orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa di hari Senin, hari di mana beliau dilahirkan. Nah, puasa itu adalah ibadah. Ya, nah boleh kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya seperti bersedekah, seperti berselawat atau berkumpul-kumpul untuk silaturahmi. Jadi dikias kepada puasa. Kan seperti itu. Ya, sebagian ulama menyebutkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa di hari Senin yang itu merupakan hari lahirnya beliau sebagai isyarat, ya, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui orang-orang yang akan datang setelah beliau, mereka akan berpesta-pesta ketika hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berpuasa ini sebagai isyarat, jangan kalian buat pesta-pesta hari kelahiran saya. Itu sebagian para ulama memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau berpuasa di hari Senin. Bisa difahami para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun ya banyak hal-hal yang lainnya yang disebutkan di sana oleh para ulama Islam, dan saya sering menyampaikan kalau seandainya ditanya perasaan saya, Pak Ustadz, kalau menurut perasaan Ustadz lah, kalau menurut perasaan saya, siapa yang nggak enak maulid Nabi? Enak nggak? Apalagi anak kos-kosan kan gitu kan. Gak ada khilaf di antara kita. Ya ini merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan. Cuman masalahnya agama itu kan bukan senang-senangan, tapi agama itu adalah mengikuti apa yang datang dalil dari Al-Quran dan dalil dari sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terakhir, para hadirin dan hadirat, di dalam kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak perlu dalil. Perlu diketahui bahwasanya cinta merupakan asal daripada segala kebaikan dan juga cinta asal daripada segala kejelekan. Ketika cinta itu diletakkan pada tempat yang baik, maka dia merupakan ibadah yang sangat mulia. Namun ketika cinta itu diletakkan pada tempat yang salah, maka ini merupakan kehancuran pada diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Hati-hati kamu dari mereka. Ini merupakan kecintaan seorang suami kepada istri dan anaknya, tetapi kecintaan yang salah yang itu membuat istri dan anaknya adalah musuh baginya. Bisa difahami? Tetapi ketika cinta itu adalah cinta yang benar, cinta dia kepada istrinya dengan cinta yang benar, cinta dia kepada anaknya dengan cinta yang benar, maka sama-sama dia akan mengajak istri dan anaknya masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi ketika cintanya yang salah itu dianggap musuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas?
Dan kedua, para hadirin, sebab terjadinya kesesatan di kalangan orang-orang Yahudi dan juga di kalangan orang-orang Nasara ketika mereka salah dalam meletakkan cinta dan ketika mereka salah dalam meletakkan kebencian. Saking cintanya mereka kepada Nabi Isa, saking mereka cinta kepada Nabi Isa, mereka mengangkat kedudukan Nabi Isa seperti kedudukan Tuhan. Isa itu sebagai Tuhan. Kalau kita tanya kepada orang Nasara, wahai orang Nasrani, ya, kenapa kalian menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan kalian? Mereka mengatakan ini sebagai bentuk cinta kami kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Fatal enggak? Cinta yang salah, cinta yang tidak berdalil, cinta yang keliru, ini kita khawatirkan akan menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Dan saya tidak mengatakan orang-orang yang mencintai Rasulullah dengan membuat maulid itu kafir. Tidak, saya nggak pernah mengatakan demikian. Yang saya sedang membahas sekarang, ketika cinta yang salah, ketika cinta yang tidak dibangun di atas dalil, maka itu akan memberikan apa? Kerusakan. Bisa difahami? Nah begitu juga orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, karena kebenciannya sangat berlebih-lebihan, dia menganggap bahwasanya Isa itu sebagai anaknya pelacur. Benci yang salah. Makanya dikenal dalam bahasa agama hubbun fillah wa bughd fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena ketika seseorang cinta dan benci bukan karena Allah, maka itu akan terjadi jalan-jalan kejelekan. Oleh karena itu Allah katakan dalam ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya mereka itu mencintaiku, kata Allah, maka ikutilah jalanku, ikuti jalan Rasulullah. Berarti Allah telah memberikan koridor cara kita mencintai Allah dengan mengikuti apa? Sunnah Nabi SAW. Dengannya Allah akan mencintai kita. Ya, dan bagaimana cara kita mencontohi cinta Nabi? Yaitu bagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Itulah cinta yang benar. Namun kalau seandainya cinta yang tidak disertai ya dengan cara yang benar, kita takutkan seperti ucapan seorang penyair Arab, semua orang mengaku sebagai kasihnya Laila, tapi Laila tidak mengenal orang yang mengaku sebagai kekasihnya. Aku cinta sekali sama Laila. Setiap aku melihat dinding-dinding kota ini, terseakan-akan tergambarkan kepadaku kecantikan wajah Laila. Kan gila cintanya kan? Mabuk cinta, ini bukan lagi cinta, sudah mabuk cinta. Tapi ternyata Laila nggak kenal sama orang yang mengaku cinta kepadanya. Jadi para hadirin, kesimpulannya apa? Cinta yang benar adalah cinta yang harus disertai dengan dalil ya dari Al-Quran dan sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan berarti kita cuma sekedar menyampaikan. Kita bukan siapa-siapa. Kalau seandainya ada saudara kita muslimin melakukannya, ya kita bukan siapa-siapa. Wa ma ana ilal balagh. Tidaklah kita kecuali hanya sekedar menyampaikan. Dan satu lagi, kemudian saya tutup pengajian di malam hari ini. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita ingin mencari pendapat para ulama, pasti akan ada pendapat para ulama, apapun ada pendapatnya. Saya sudah sering menyampaikan nikah mut'ah yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah, itu ada ulama yang berpendapat demikian. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan juga ada di antara ulama yang mengatakan minuman keras itu halal. Yang haram itu hanya sekedar minuman keras yang terbuat dari anggur. Tapi kalau minuman keras yang tidak terbuat dari anggur tidak ada masalah, halal. Ada sebagian ulama mengatakan riba itu hanya haram di riba nasiah. Tapi kalau riba fadl nggak ada masalah. Ya, antum pinjam uang 100.000 dikembalikan 120.000 nggak ada masalah. Karena itu termasuk dari ribaul fadl. Yang haram itu riba nasiah. Ada ulama berpendapat demikian. Tetapi tentunya segala pendapat siapapun dari pendapat seseorang itu harus diikat dengan dalil dari Al-Quran dan sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat pendapat Abu Bakar dan Umar itu telah ditolak oleh Abdullah bin Abbas ketika bertentangan dengan sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama ketika mereka berijtihad, kalau memang mereka bersungguh-sungguh dengan ijtihadnya, insya Allah mereka mendapatkan 2 pahala kalau benar, dan kalau seandainya salah mereka mendapatkan 1 pahala. Taib. Wallahu ta'ala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, dan insya Allah selanjutnya kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan saya mungkin mohon maaf ya, untuk 2 minggu akan datang mungkin saya cuti sebentar ya,
Mungkin nanti diganti oleh Ustadz Imam atau yang lainnya insyaallah. Taib. Dan sebenarnya buat saya sendiri dalam hati saya paling dalam itu paling berat meninggalkan kajian di masjid yang kita cintai ini. Namun saddidu wa qarribu. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Saya akhiri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.